Halo semuanya, nama saya Marvel Winanto dari kelas 11 IPA. Dan saya pada hari ini akan mempresentasikan mengenai film yang berjudul Habibie dan Ainun 3. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dirilis pada tanggal 19 Desember 2019. Nah, genre film ini adalah drama dan juga sedikit dari romantisme. Nah, selain itu durasinya itu juga sekitar 2 jam. Terdapat 3 karakter utama yang sangat penting dalam cerita tersebut, yaitu adalah Ainun, Habibie, dan juga Ahmad. Nah, Ainun ini dimainkan oleh pemeran yang bernama Maudy Ayunda. Habibie dimainkan oleh Reza Rohandian dan Ahmad dimainkan oleh Jeffrey Nicole. Hanung Bramantyo balik lagi ke layar kaca Indonesia dengan filmnya yang mencangkup kehidupan sekolah Presiden ketiga Indonesia, yaitu adalah B.J. Habibie. Film ini adalah film ketiga dari trilogi Habibie, yaitu adalah Habibie dan Ainun yang pertama, dan yang kedua adalah Rudy Habibie. Nah, kita pasti kenal dengan sosok Habibie. Nah, tetapi pada film ini membahas mengenai kehidupannya si Ainun dan juga sedikit dari interaksi Ainun dengan Habibie tersebut. Film ini beralur maju mundur yang dapat kita lihat dari mulai ceritanya. Film bermulai pada saat Habibie dan keluarganya datang ke makamnya Ainun. Nah, pada saat itu Habibie sangat sedih, maka Habibie memberi banyak bunga dan juga menyirami makamnya si Ainun. Nah, beberapa lama kemudian film ini sekarang berlatar belakang di rumahnya Habibie, di mana Habibie akan menceritakan interaksi pertamanya dengan Ainun serta latar belakang dan masa mudanya si Ainun kepada cucu-cucunya dan juga anak-anaknya B.J. Habibie. Jadi awalnya interaksi Habibie dengan Ainun ini tidak selalu romantis, karena pertama kalinya mereka bertemu adalah pada saat Habibie dibujuk oleh temannya untuk mendekati Ainun, tetapi bukan secara romantis, malah Habibie mengejek Ainun dengan kata-kata yang pasti sangat ikonik, yaitu adalah kamu jelek, hitam, seperti gula Jawa. Nah, kata-kata tersebut memang sangat menyakitkan Ainun, tetapi sebenarnya B.J. Habibie ini memiliki makna yang berbeda. B.J. Habibie ini memiliki perasaan yang sangat beda dengan perkataan tersebut. Sebenarnya B.J. Habibie ini sangat suka dan mengemari oleh Ainun tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada saat Habibie datang ke permainan kastinya si Ainun, di mana Ainun sangat bagus dalam permainan tersebut. Bukan cuma itu, tetapi Ainun ini juga melakukan hal yang sangat baik kepada temannya, yaitu adalah merawat lukanya si temannya yang sedang cedera. Ternyata perasaannya si Habibie kepada Ainun juga sama dimiliki oleh Ainun kepada Habibie. Nah, perasaan tersebut dapat dilihat pada saat si Ainun ingin memukul bola. Ainun agak melotot kepada si Habibie tersebut dan agak tidak fokus. Momen tersebut diakhiri pada saat temannya si Ainun mengatakan bahwa si Ainun ini tidak fokus dan menyuruh dia untuk menjadi fokus. Beberapa lama kemudian, Ainun dan Habibie akan lulus SMA. Nah, dalam sebuah pesta, mereka berdiskusi mengenai masa depannya mereka, di mana mereka akan bersekolah dan cita-citanya mereka. Nah, sayangnya ini Habibie ingin ke Eropa untuk bersekolah mengenai pesawat. Maka dalam cerita ini tidak banyak mengenai Habibie. Cerita ini kemudian menjadi cerita mengenai kehidupannya si Ainun sebagai murid mahasiswi Universitas Indonesia serta menjadi dokter yang sedang berlatih. Pada periode itu, Ainun bertemu juga dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad. Nah, mereka berdua, Ahmad dan juga si Ainun, mulai berpacaran. Nah, tetapi lama-kelamaan Ahmad memberi sisi negatifnya kepada Ainun. Misalnya seperti pada saat pesta di mana Ahmad berantem dan melukai salah satu temannya si Ainun. Selain itu, cita-cita Ahmad untuk
keluar dari Indonesia tidak sama dengan cita-citanya si Ainun untuk membangun Indonesia. Oleh sebab dari beberapa hal tersebut, mereka kemudian putus. Bagian resolusi cerita, si Ainun akhirnya diberi penghargaan sebagai murid yang terbaik di kelasnya. Dan akhir dari cerita tersebut adalah Ainun bertemu lagi dengan Habibie dan mereka memberitahu dan mengekspresikan sesama mengenai feelingnya mereka terhadap masing-masing. Tema percintaan dan drama dapat diperkuat oleh sang sutradara melalui interaksi antara beberapa karakter yang memiliki watak yang berbeda. Misalnya si Ainun yang memiliki watak pintar dan juga pantang menyerah, yang berinteraksi dengan Habibie yang memiliki watak pintar dan juga pemalu. Selain itu, interaksi antara si Ainun dengan si Ahmad yang memiliki watak yang berbeda, seperti Ainun yang lebih santai dan juga lebih logikal, yang berinteraksi dengan si Ahmad yang lebih karismatik dan juga lebih percaya diri dan terkadang-kadang agak sombong. Film ini dapat menceritakan ceritanya Ainun dengan sangat baik dan juga inspiratif. Selain itu, terdapat latar-latar belakang yang sangat bagus dan sangat persis sebagai waktu-waktu yang zaman dahulu. Dan akhirnya ada bagian flash forward ke masa depan di mana ini dapat menjadi transition yang baik bagi cerita tersebut. Bagian flash forward tersebut juga menjadi hal yang sangat buruk juga karena dapat mengganggu alur dari cerita tersebut. Selain itu, kan judulnya kan Habibie dan Ainun, tapi tidak terlalu banyak interaksi antara Habibie dan Ainun. Malah lebih banyak interaksi dengan Ainun dan juga si Ahmad. Jadi lebih baik seharusnya judul tersebut diganti dari Habibie dan Ainun 3 menjadi Ainun. Ainun saja atau nama lengkap Ainun. Sama seperti film kedua yang berjudul Rudy Habibie. Secara keseluruhan film ini sangat wajib untuk ditonton bagi orang-orang yang ingin mengetahui mengenai sejarah dan juga ceritanya si Ainun. Tetapi sedihnya B.J. Habibie ini tidak terlalu banyak di cerita tersebut. Jadi jika kalian ingin mengetahui mengenai Habibie daripada Ainun, lebih baik kalian menonton film-film sebelumnya seperti Habibie dan Ainun 1 dan juga Rudy Habibie. Nah, sekian dari resensi berikut. Terima kasih untuk menonton.